Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi melalui video penjelasan tentang ekonomi mikro Islam, dan topik kita adalah mengenai struktur pasar menurut perspektif Islam. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita bisa membagi sejarah ekonomi di kehidupan manusia itu ke dalam dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan di mana ekonomi ini masih bersifat tertutup. Jadi setiap rumah tangga itu bisa menghasilkan kebutuhannya dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri, ya. Karena saat itu manusia di zaman dulu kala mereka hidup secara pribadi gitu, jadi belum hidup bermasyarakat. Jadi tahap ekonominya masih merupakan closed economic stage. Kemudian manusia purba ini kemudian mulai mengenal satu sama lain, hidup berkoloni-koloni, ya, hidup berkelompok-kelompok, hingga akhirnya terjadi pertukaran antar kelompok, baik itu pertukaran informasi maupun pertukaran komoditas. Yang hidup di pesisir laut menginginkan produk-produk dari pegunungan, atau sebaliknya yang hidup di pegunungan menginginkan produk-produk sumber daya dari pesisir laut, sehingga mereka melakukan pertukaran satu sama lain, dan muncullah tahapan yang kedua, yaitu tahapan perekonomian pasar. Nah, kemudian institusi pasar ini merupakan fungsi yang awal mulanya itu terjadi karena adanya barter, baik itu informasi maupun komoditas di antara umat manusia pada saat itu. Pasar atau market itu sendiri pengertiannya merupakan tempat atau proses interaksi antara yang meminta dengan yang menawarkan. Yang meminta dalam hal ini adalah konsumen, kemudian yang menawarkan ini adalah penjual, dan barang atau sesuatu yang ditawarkan itu bisa berupa barang atau jasa. Dan kemudian pasar ini mengharapkan tercipta suatu keadaan yang merupakan titik keseimbangan atau equilibrium, ya. Harganya merupakan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, kemudian jumlah yang diperjualbelikan pun bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memenuhi harapan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian institusi pasar ini membutuhkan kooperasi atau kerjasama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak, ya, dari buyer atau dari sellernya, kemudian juga pembagian tenaga kerja, juga koordinasi antara produsen dan konsumen. Dulu, sebelum adanya revolusi industri, pasar itu adalah tempat yang secara fisik dikunjungi oleh penjual dan pembeli. Kemudian di tempat tersebut juga terjadi aktivitas-aktivitas jual beli, dan ruang lingkupnya itu kecil gitu, ya. Ini adalah pengertian pasar sebelum revolusi industri. Kemudian dalam keadaan market atau pasar yang seperti itu, harga itu ditentukan atas jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta oleh pembeli. Sementara pada saat ini, institusi market atau kelembagaan pasar itu sudah mencakup dimensi yang global gitu, ya. Jadi tidak merupakan suatu tempat yang sempit yang dinamakan pasar gitu, tidak. Tapi yang dinamakan pasar ini, ya, cakupannya itu luas, seluruh dunia, ya, global. Kemudian intervention dan monopoli, struktur monopoli itu juga sudah mengglobal gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di luar negeri itu pun bisa berdampak kepada kebijakan-kebijakan atau intervention yang ada di lokal ataupun regional. Sejak tahun 1970, kebanyakan dari negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan juga United Kingdom yang tadinya menganut
kebijakan ekonomi liberal, kemudian satu persatu mulai meluaskan gitu ya, mulai melonggarkan yang tadinya benar-benar pure liberal gitu, mulai mulai mengakui support dari pemerintah, intervensi dari pemerintah gitu. Jadi mulai menerima adanya intervensi dari pemerintah untuk bisa membuat pasar ini lebih kondusif. Karena jika pasar ini benar-benar liberal, bisa jadi di dalamnya itu malah terjadi monopoli maupun oligopoli gitu, sehingga oleh negara-negara barat mulai tahun 1970-an pasar di negara barat ini membutuhkan adanya intervensi dari pemerintah. Dan pada saat ini justru mayoritas dari problem-problem ekonomi itu terjadi atau diakibatkan dari birokratik atau financial monopolistic intervention. Kalau birokratik intervention ini berarti intervensi pemerintah yang mana mereka keliru dalam menetapkan kebijakan sehingga yang muncul malah government failure. Kita sudah bahas itu kemarin ya. Jadi saat pemerintah itu gagal dalam menangani permasalahan atau kegagalan pasar, itu justru akan menambah masalah itu menjadi masalah lain gitu. Yang tadinya hanya market failure atau kegagalan pasar ditambah dengan kegagalan kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh mayoritas negara dalam hal perekonomian. Untuk mengetahui struktur pasar dan juga untuk mengetahui bagaimana sih pasar yang efisien itu sangat penting ya, terutama bagi para pemerhati ekonomi, bagi para pengambil kebijakan, bagi para pelaku bisnis ya, penting dalam hal untuk merencanakan dan membuat keputusan-keputusan bisnis, baik itu perusahaannya perorangan maupun para pengambil kebijakan ekonomi yang lingkupnya itu lebih luas atau yang dimaksud dengan market structure atau struktur pasar itu sendiri adalah kondisi pasar yang memberikan arahan-arahan ya mengenai perilaku bisnis yang ada di pasar tersebut itu, kemudian bagaimana performa pasar dan juga berapa jumlah dari penjual dan pembeli, ada atau tidaknya barriers atau penghalang-penghalang untuk masuk atau keluar pasar, keragaman produk yang ditawarkan di pasar tersebut, kemudian sistem distribusi dan juga kontrol dari pangsa pasar. Nah, ini yang dinamakan sebagai struktur pasar ya. Jadi kondisi pasar yang mana menggambarkan hal-hal ini gitu tadi ya, mulai dari business behavior sampai market share control. Menurut Shepherd dalam penelitiannya di tahun 1972 ya, dalam artikel yang ditulis di tahun tersebut, Shepherd menyatakan bahwa ada beberapa elemen dari suatu struktur pasar. Yang pertama adalah market share atau pangsa pasar. Kemudian yang kedua leading firm group ya, jadi grup-grup atau perusahaan-perusahaan yang leading di pasar, perusahaan-perusahaan besar yang banyak menguasai pasar. Kemudian yang ketiga entry barriers, penghalang-penghalang untuk bisa masuk pasar. Kemudian firm size, jadi ukuran dari perusahaannya, apakah mikro atau menengah atau perusahaan besar. Kemudian advertising intensity, jadi intensitas bagaimana mereka melakukan promosi-promosi, dan juga growth rate atau tingkat pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Ini adalah elemen-elemen yang membentuk satu struktur pasar. Jadi kita bisa menyatakan, oh berarti pasar ini termasuk pasar dengan struktur monopoli. Karena apa? Karena ada pertimbangan dari market share-nya bagaimana, ada entry barriers misalkan ya, bagi pelaku usaha yang kecil yang baru masuk dan bisa masuk pasar. Nah, itu kan berarti ada unsur-unsur monopoli di situ. Atau juga ada market ini atau pasar ini termasuk ke dalam struktur pasar yang oligopolis. Kenapa? Karena adanya
perusahaan itu cuma sedikit ya, nggak sampai lebih dari 10, kemudian ukurannya lumayan besar-besar perusahaannya dan sebagainya ya. Kemudian ini adalah contoh dari market share. Kalau ada yang tanya market share itu apa ya, pangsa pasar itu apa? Kenapa kita perlu menitik beratkan? Karena menurut penelitian Shepherd ini, dari sekian elemen struktur pasar yang paling berpengaruh terhadap struktur pasar tersebut, yang kita bisa kemudian menjustifikasi apakah pasar ini termasuk pasar yang monopolistik atau pasar yang oligopoli atau pasar yang merupakan free market ya, pasar yang persaingan sempurna. Ini karena unsur yang atau elemen yang paling mempengaruhi adalah market share. Jadi dari sekian ini yang paling mempengaruhi adalah market share. Market share ini apa? Yang dimaksud dengan market share atau pangsa pasar itu adalah berapa jumlah penjualan dari perusahaan A ya, kemudian dibagi dengan total dari penjualan industri serupa. Nah, sebagai contoh nih ya, ada laporan Global Smartphone Market Share. Jadi ini ada, sebentar, kayaknya kurang besar ya. Saya turunkan ya. Ini adalah laporan dari seluruh dunia mengenai pangsa pasar dari smartphone secara global. Dan di sini yang berwarna-warni ini, yang biru tua ini adalah Samsung, yang abu muda ini Apple, kemudian yang orange Xiaomi, yang hijau Oppo, ya ini ada di sini keterangannya, biru muda Vivo, yang merah Huawei, kuning Realme, dan yang terakhir ini others. Jadi merek-merek lain selain merek-merek yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah pangsa pasar teman-teman. Jadi pangsa pasar itu dinyatakan dalam suatu ukuran persentase ya. Makanya kita bisa melihat di sini ada persen-persenan gitu. Nah, kemudian biasanya laporannya itu setiap kuartal, setiap tahunnya. Jadi di tahun 2018 misalkan ini ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Terus tahun 2019 juga sama, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Di 2020 juga sama, dan di 2021 juga sama. Dan ini laporannya baru sampai 2021 kuartal 1. Nah, dalam setahun ada 4 kuartal ya. Nah, jadi kalau 4 kuartal berarti setiap kuartalnya ini adalah 3 bulanan. Gitu. Nah, jadi ini 3 bulan pertama, laporan ini berarti sampai bulan Maret 2021. Nah, satu batang ini ya, nah, ini yang dari atas sampai bawah ini, satu kuartal ini 100% kalau dijumlah teman-teman. Yang dinamakan pangsa pasar adalah misalkan gini, Samsung hasil penjualannya itu ternyata 22% dari 100% penjualan seluruh smartphone di seluruh dunia, seluruh merek smartphone. Jadi dari seluruh merek smartphone yang ada di seluruh dunia, Samsung itu berhasil menjual 22%-nya. Nah, itu yang dinamakan sebagai pangsa pasar. Nah, suatu perusahaan, kemarin kita sudah bahas ya, jadi monopoli itu sendiri ada yang namanya pure monopoly. Kalau pure monopoly itu berarti kita tidak akan menemukan banyak brand kayak gini, banyak perusahaan kayak gini ya. Tapi hanya ada satu perusahaan saja yang menguasai pasar, itu pure monopoli, klasik monopoli lah istilahnya. Tapi kalau sekarang di kehidupan yang modern ini, suatu perusahaan sudah bisa dikatakan memonopoli pasar kalau dia sudah lebih dari 33% pangsa pasarnya. Seperti itu. Jadi sudah mulai dikatakan akan memonopoli pasar setelah pangsa pasarnya ini melebihi 33%. Nah, kemudian ini untuk sekilas penggambaran mengenai market share ya. Nah, kenapa kita perlu ngerem nih supaya perusahaan-perusahaan ini nggak sampai memonopoli pasar, apalagi perusahaan-perusahaan swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta yang mana itu tuh bukan barang kebutuhan masyarakat gitu. Kalau barang kebutuhan masyarakat yang akses untuk bisa mengelolanya terbatas, itu mungkin akan lebih bijak kalau memang dikelola oleh pemerintah. Contohnya di Indonesia ya, kita bisa tahu ya ada beberapa perusahaan yang memang itu masih satu-satunya gitu, karena modal untuk bisa mendirikan perusahaan tersebut itu cukup besar, peralatan yang digunakan juga butuh modal yang besar, dan
Kalau ada persaingan mungkin juga akan lebih banyak dampak buruknya. Nah, sehingga ada beberapa perusahaan yang masih berdiri sendiri untuk menghasilkan suatu produk. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan kalau ada perusahaan lain yang bisa menghasilkan barang serupa dengan harga yang lebih murah yang ditawarkan kepada konsumen, itu akan lebih baik ya. Cuma masalahnya kan sekarang belum ada kompetitor yang bisa menyaingi perusahaan tersebut. Kemudian jadi kalau ditanya pasar yang ideal itu yang seperti apa? Pasar yang ideal itu ya pasar yang bebas, pasar yang membebaskan baik itu penjual maupun pembeli untuk bisa menggunakan sumber daya mereka itu secara efisien gitu. Untuk konsumen berarti mereka bisa dikatakan menggunakan sumber daya secara efisien kalau mereka bisa mendapatkan barang dengan mudah, tidak terlalu mahal, ya kan? Kemudian kalau penjual berarti mereka itu bisa mendapatkan sumber daya, bahan baku dan sebagainya itu juga dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga mereka menawarkan harga barang yang mereka selesai produksi ke konsumen itu juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu yang dinamakan sebagai efisien. Nah, dari perspektif ekonomi Islam sendiri, pasar-pasar baik itu barang maupun jasa di sistem kapitalis itu ada di bawah kontrol kapitalis monopolis gitu. Jadi kalau di sistem kapitalis itu ya udah perusahaan-perusahaan yang mereka punya akses menuju sumber daya ekonomi ya, baik itu sumber daya alam yang digunakan maupun sumber daya manusianya ataupun sumber daya ekonominya ya, terkait permodalan dan sebagainya. Itu semakin perusahaan itu bisa atau memiliki akses untuk menggunakan sumber daya itu, ya udah mereka akan menjadi perusahaan yang paling berjaya di pasar gitu, dan akan cenderung mengarahkan perusahaan untuk berlomba-lomba untuk bisa memonopoli pasar. Dan kalau perusahaan sudah berhasil memonopoli pasar, maka mereka akan memiliki power yang tidak bisa ditandingi. Untuk apa? Untuk menentukan harga. Jadi nanti harga barang tersebut, karena cuma mereka yang bisa menghasilkan produk tersebut, mereka yang akan menentukan harga, dan konsumen mau nggak mau harus membeli di harga tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengenal gitu kalau istilahnya perusahaan yang mana berada di pasar yang strukturnya itu monopoli, ya, perusahaan yang monopoli pasar, dia berperan sebagai price maker. Padahal harusnya siapa yang menjadi price maker? Yang menjadi price maker adalah pasar itu sendiri ya. Supply dan demand itulah price maker. Gitu. Nggak boleh price maker itu dari sisi produsen. Jadi sisi produsen aja. Kemudian pada dewasa ini gitu ya, problem-problem ekonomi itu diantaranya yang pertama adalah birokratik monopolis. Ada birokratik monopolis, ini biasanya diterapkan di negara-negara dengan sistem sosialis karena harga-harga itu ditentukan oleh intervensi pemerintah semuanya ya. Kemudian juga barang-barang yang bisa beredar di negara tersebut juga diatur oleh pemerintah, seperti yang bisa kita kenal ada di Korea Utara gitu. Korea Utara membatasi beberapa merek dagang yang tidak diperbolehkan digunakan oleh rakyatnya. Nah, ini namanya birokratik monopolis. Kemudian saat itu juga ada financial capital monopolis untuk negara-negara dengan sistem kapitalis. Tapi tadi kita sudah singgung bahwa negara-negara barat, bahkan United States ya, Amerika Serikat dan juga United Kingdom itu sudah mulai meninggalkan financial capital monopolis ini, dan mulai menyertakan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar jika dirasa-rasa perlu saat terjadi distorsi pasar. Kenapa monopoli ini sebaiknya tidak diberlakukan gitu dalam sebuah struktur pasar? Sebaiknya nggak ada monopoli. Kenapa? Karena monopoli ini bisa menghasilkan sosial, ekonomik, dan political problems. Dan itu levelnya ada di nasional, regional, bahkan internasional. Seperti konflik, pengangguran, dan juga distribusi pendapatan yang tidak adil. Yang kaya makin kaya, perusahaan yang berhasil memonopoli pasar makin kaya, konsumen dan juga perusahaan dan juga para pemain pasar yang ingin masuk tidak bisa. Konsumennya juga nanti akan semakin
tercekik ya dengan harga yang sudah ditawarkan oleh perusahaan yang memonopoli tersebut, karena no choice ya, nggak ada pilihan lain selain produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang tadi memonopoli. Kemudian dari Islamic perspektif ini ada beberapa solusi dari permasalahan tersebut ya, lebih kepada balance atau keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan dalam pemberian kesempatan untuk perusahaan-perusahaan baru, startup ya, termasuk kalau misalkan kita ada di dunia ekonomi yang modern seperti sekarang, nah itu harus diperbolehkan untuk masuk pasar dan bersaing secara sehat sama perusahaan-perusahaan pendahulunya. Kemudian selanjutnya adalah keseimbangan dari parallel interest. Nah, parallel interest ini maksudnya adalah keuntungan yang sama-sama diinginkan, baik itu produsen maupun konsumen, menciptakan titik equilibrium gitu, harga yang disepakati antara produsen dan konsumen. Karena apa? Karena kalau tidak tercipta nih harga yang disepakati, produsen yang ngotot mau harga tinggi, konsumen yang ngotot mau harga yang rendah, nah itu pasti akan menyebabkan pemerintah harus turun tangan, padahal pasar yang efisien itu seharusnya pemerintah itu nggak perlu turun tangan, pemerintah hanya memonitor aja gitu. Tapi kalau misalkan tidak tercipta parallel interest among producers and consumers, ya udah pemerintah pasti akan turun tangan untuk mengintervensi supaya oke, ini mau ketemu di harga berapa gitu. Dan kalau pemerintah udah turun tangan, sebenarnya itu bukan pasar yang ideal. Kemudian the balance in sharing cost and benefit. Selain tadi ya, distribusi sumber daya ekonomi, distribusi pendapatan ini bisa dengan cara menarik pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan atau masyarakat dengan golongan menengah ke atas, kemudian memberikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah, itu termasuk ke dalam distribusi pendapatan. Kemudian untuk sumber daya ini lebih kepada produsen. Nah, tapi selain itu yang dinamakan keadilan sosial itu nggak cuma masalah materi seperti itu ya, tapi juga masalah human rights sama freedom. Ini adalah keseimbangan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan antara micro level sama macro level. Di micro level itu keseimbangan semua orang itu berhak berpartisipasi di pasar, entah itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Sebagai produsen, dia tidak boleh dihalang-halangi untuk memperoleh sumber daya ekonomi ya. Kalau dia bisa, kenapa harus dihalangi gitu. Kalau dia bisa masuk pasar, kenapa tidak boleh masuk pasar? Jadi di micro level, all individuals have the right of conducting their economic activities to employ their talents. Jadi mereka berhak berusaha apapun dan masuk ke celah manapun di pasar. Nah, kemudian sementara itu di makro level, pemerintah juga berhak untuk apa? Untuk mengarahkan supaya usaha-usaha masyarakatnya ini searah dengan nilai dan juga target dari negara itu sendiri. Jangan sampai negaranya Islami, kemudian karena saking bebasnya masyarakatnya kemudian boleh produksi apa aja gitu kan, produksi senjata, jual beli senjata. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kebijakan negara ya kan, kemudian peraturan antar negara gitu. Jadi tetap meskipun di sisi mikro, di sisi individu itu mereka punya hak yang bebas, tapi di sisi makro tetap harus mengerem juga, karena kebebasan individu itu akan saling bersinggungan dengan kebebasan individu yang lain. Jadi jangan sampai kebebasan individu itu merugikan individu yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai struktur pasar yang melengkapi video saya sebelumnya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan di Classroom ya, atau di WhatsApp group. Atau bisa juga dengan menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.